Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur dalam setiap keadaan kita, apapun keadaannya hari ini. Mari kita tertunduk sejenak untuk berdoa sebelum mendengar sebagian dari firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku turun-temurun, Allah yang berkuasa memelihara dunia ini dan segala isinya. Allah yang memelihara hidup kami sekeluarga. Allah yang kasih-Nya tak berkesudahan dalam setiap momen kehidupan kami. Allah yang keadilannya nyata bagi setiap orang tanpa terkecuali. Allah yang penghiburannya nyata bagi yang bersedih hati dan berkesusahan. Allah yang pertolongannya ajaib dari waktu ke waktu yang kami rasakan tak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Kepada Allah yang hidup, Mesias, Yesus Kristus, kami tertunduk untuk merenungkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur agar firman-Mu bertumbuh dan kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema, Mesias, anak Allah yang hidup. Mari kita membaca Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Saudara, berbicara mengenai kekristenan tak pernah bisa dilepaskan dari Kristus. Dan ketika kita belajar mengenal Kristus, sebenarnya kita bisa membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu siapa Kristus, berbicara tentang identitas, dan yang kedua adalah apa karyanya. Jadi dua bagian besar ya saudara ya, siapa Kristus dan apa karyanya. Alkitab yang kita baca mencatat banyak kisah-kisah karya yang dilakukan Yesus mulai dari pertama kali melayani sampai pada masa akhir kehidupannya di atas kayu salib. Banyak pengajarannya yang dilakukan baik di bait suci, di atas perahu, di atas gunung, di sinagog-sinagog, sampai di rumah-rumah. Banyak mukjizat dilakukannya yang mencengangkan banyak orang. Mukjizat memberi makan 5.000 orang, bahkan sampai mukjizat kesembuhan dan kebangkitan orang mati. Ada satu bagian lagi yang kita juga perlu pelajari, yaitu identitas Yesus. Siapa Yesus? Ini berkaitan dengan gelar yang diberikan pada Yesus. Perikop yang kita baca hari ini, Matius 16 ayat 13-20, berbicara mengenai identitas Yesus atau siapa Yesus. Ketika itu saudara, Yesus sedang bersama para muridnya. Ini terjadi hampir di akhir masa kehidupannya. Setelah banyak mukjizat dilakukannya bagi banyak orang yang disaksikan oleh para murid. Setelah ajaran dan perdebatan yang sering kali dilakukan dengan kaum Farisi dan ahli Taurat, perikop ini berbicara khusus mengenai relasi Yesus dengan para murid. Yesus memulai percakapannya dengan para murid dengan sebuah pertanyaan. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus sedang bertanya pada para murid apa yang para murid ketahui atau dengar dari banyak orang tentang gurunya. Maka jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renungkan, mengapa banyak orang menduga-duga Yesus sebagai
Yohanes Pembaptis, Yesus sebagai Elia, Yesus sebagai Yeremia atau salah seorang dari para nabi? Hari itu saudara, bangsa Israel sedang mendambakan sosok pemimpin yang mampu membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Mereka butuh sosok pemimpin yang hebat seperti para pendahulu mereka. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang dinilai berani melawan pemerintahan Herodes. Tetapi akhirnya Yohanes Pembaptis mati dipenggal oleh Herodes. Mereka mengira Yohanes Pembaptis bangkit kembali dan berani melawan pemerintahan. Mereka juga mengatakan Yesus seperti Elia. Saudara, siapa Elia? Seorang nabi yang berkuasa melakukan banyak mukjizat. Kehebatannya melawan ratusan nabi Baal. Kehebatannya menurunkan hujan. Kehebatannya menyediakan makan bagi janda miskin, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, dan begitu banyak mukjizat lain yang dilakukan Elia. Kehadiran Yesus dinilai mirip Elia karena Yesus pun mengadakan begitu banyak mukjizat. Dan saudara, mereka juga mengatakan Yesus sebagai Yeremia, seorang nabi yang mampu membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh dengan kecerdasan dan perencanaan yang matang. Yesus seperti membawa harapan bagi kaum Israel saat itu. Bahkan mereka menyebut Yesus sebagai salah seorang dari para nabi yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan mampu membawa pesan Allah bagi umat. Saudara, apakah pendapat banyak orang itu salah? Tentu saja tidak, karena pemahaman tiap orang terhadap Yesus memang berbeda. Tergantung seberapa orang tersebut mau belajar mengenal siapa Yesus. Bergantung pada seberapa dekat interaksinya pada Yesus. Tergantung pada keterbukaan dirinya pada suara kebenaran. Tetapi saudara, ada satu hal yang penting, tergantung dari kasih karunia yang Allah berikan pada tiap-tiap orang yang perlu diresponi secara pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Yesus ini berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan inti yang sebenarnya Yesus ingin tanyakan kepada para muridnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kalau kamu sudah mampu mengatakan siapa anak manusia menurut kebanyakan orang, sekarang Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sangat serius pada pribadi murid-muridnya. Yesus menginginkan sebuah jawaban dari mereka sendiri. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Saudara, kenapa Yesus sangat peduli? Siapa Yesus di mata para murid? Pertanyaan ini juga menjadi penting jika Tuhan bertanya pada diri kita hari ini, "Siapakah aku menurutmu?" Jawabannya sangat personal, dan Yesus menginginkan muridnya menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dalam kebersamaan yang telah dibangunnya. Saudara, pertanyaan "tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" bukan ditujukan kepada Petrus seorang. Pertanyaan ini juga ditanyakan pada para murid yang sedang bersamanya, semua muridnya, saudara, dan ditanyakan juga pada kita sebagai orang percaya. Hari itu saudara, Petrus sang sanguinis, seorang yang lantang suaranya, yang seringkali menggebu-gebu dalam merespon, menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara, ini adalah identitas Yesus yang disebutkan oleh Petrus sang murid. Saat Petrus mengungkapkan siapa Yesus ini, Mesias, anak Allah yang hidup, apakah memang benar bahwa ia sungguh mengenal siapa Yesus? Tentu Petrus melihat banyak hal dari Yesus dan apa yang dilakukannya sepanjang pelayanannya. Tetapi barangkali juga saudara, pernyataan itu sebenarnya adalah jawaban atas pengetahuannya, karena Yesus bagi Petrus lebih dari semua orang hebat yang disebutkan oleh kebanyakan orang. Petrus hendak menyatakan bahwa Yesus melebihi Yohanes Pembaptis, melebihi Elia, melebihi Yeremia, bahkan melebihi para nabi lainnya. Yesus di atas mereka semua. Yesus adalah Raja, Penebus, Sang Pembebas. Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Sang Penebus," atau Kristus, Raja yang diurapi.
sebuah harapan bagi bangsa Israel untuk memimpin mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua pertanyaan Yesus ini sebenarnya sedang berbicara mengenai apa? Kedua pertanyaan Yesus ini baik menurut para murid, kebanyakan orang itu memandang Yesus siapa? Atau menurut kamu, aku ini siapa? Kedua pertanyaan ini sedang berbicara mengenai identitas diri Yesus. So, pertanyaannya adalah mengapa sangat penting mengenal identitas Yesus? Mengapa Yesus sangat concern sekali apakah para muridnya ini mengenal identitas dirinya? Saudara, karena identitas Yesus yang dikenal oleh muridnya akan menentukan respon murid kepadanya. Akan menentukan juga rasa percaya para murid kepada Yesus. Akan menentukan juga apakah mereka akan mempercayai dan menghidupi ajarannya. Dan akan menentukan perjalanan para murid dalam merespon hidup selanjutnya. Saudara, sebagai ilustrasi seorang ayah yang sangat baik kepada anaknya, hadir penuh dalam perkembangan anaknya, ada saat anak ini membutuhkan pelukan, ajaran, teguran, nasihat. Bahkan saat anak ini berbohong, sang ayah memanggilnya tanpa amarah, mengatakan betapa indah hidup jujur, dan sang ayah memaafkan kesalahan anaknya. Saudara, anak ini akan tumbuh dengan kepercayaan penuh pada ayahnya. Bagi sang anak, ayahnya adalah hidupnya. Identitas ayahnya dikenal sebagai bapa yang baik hati, pengertian, bertanggung jawab penuh, dan penyayang. Sampai besar anaknya ini akan selalu mengingat dan berinteraksi dengan ayahnya. Dia akan selalu mencari ayahnya untuk sebuah nasihat, bimbingan yang ia perlukan. Ia akan mencari ayahnya saat ia mengalami kesulitan hidup. Identitas siapa diri ayah bagi anak menentukan relasi yang akan terus dibangun sepanjang kehidupan si anak. Dan identitas sang ayah yang dikenal sang anak akan sangat mempengaruhi pembentukan identitas sang anak dalam tumbuh menjadi pribadi seperti ayahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi engkau para ayah, sesekali coba tanyakan pada anakmu, "Nak, menurutmu papa itu seperti apa?" Bagi engkau para ibu, sesekali coba tanyakan pada anakmu, "Nak, menurutmu mama itu seperti apa?" Saudara, apapun jawaban dari anak kita, itu adalah gambaran pengenalan diri anak kepada orang tuanya yang ia rasakan, yang ia lihat dan alami selama berinteraksi dengan kita sebagai orang tua. Tentu saja kita perlu siap dengan jawaban jujur dari anak kita, tanpa sakit hati jika ternyata jawabannya tak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi jika kita mampu menerima apapun jawaban dari anak kita secara jujur, maka kita akan mengenal diri kita atau identitas kita secara apa adanya di mata anak kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang image atau gambaran diri kita yang kita tampilkan di dalam keluarga bisa berbeda dengan yang kita tampilkan di luar keluarga atau di depan orang lain. Saudara, ini menyebabkan penilaian anggota keluarga akan berbeda dengan penilaian orang lain. Akan menyedihkan memang apabila kita dikenal baik di hadapan orang banyak tetapi terkenal dingin, acuh, tak peduli di hadapan keluarga kita. Ini bisa dikatakan kita mengalami yang namanya krisis identitas diri. Saudara, pengenalan akan Allah yang sejati akan membawa kita mengalami pemulihan identitas diri. Identitas diri kita tidak dibangun karena status kita terkenal atau tidak. Identitas diri kita tidak dibangun karena karir yang naik terus sebagai supervisor, manajer, direktur, atau bahkan sebagai pemilik perusahaan. Sudah, sebab jika identitas dibangun di atas dasar jabatan, saat jabatan itu tidak ada lagi atau kita memasuki masa pensiun, kita akan kehilangan identitas diri itu, dan itu sangat menyakitkan. Saudara, identitas kita juga tidak dibangun karena kepemilikan. Misal memiliki rumah besar, harta banyak, koneksi banyak.
Jika demikian, saudara, saat kita kehilangan kepemilikan, maka kita akan mengalami kekosongan diri dan kehancuran identitas. Sebab kepemilikan itu sifatnya sementara atau titipan yang bisa habis kapan saja atau diambil kapan saja. Saudara, identitas kita tidak dibangun karena status sosial atau gelar akademik kita. Jika demikian, kita akan merasakan kesombongan karena kita merasa diri lebih pintar dan berpengetahuan dari orang lain. Pertanyaannya, saudara, di atas dasar apa kita membangun identitas diri? Tentu kita membangun identitas diri kita dengan mengenal siapa diri kita di hadapan Sang Pencipta kita. Kita adalah ciptaan dan hanya ciptaan Allah yang diberikan kehidupan sementara di dunia ini. Kita adalah murid Kristus yang dipercayakan untuk memuliakan namanya dengan apapun yang kita miliki hari ini. Karena itu, saudara, penting kita mengenal siapa Yesus. Karena pengenalan akan siapa Yesus, identitas Yesus, membuat kita akan merespon siapa diri kita, identitas kita di hadapannya. Saudara, Yesus ingin muridnya mengenal siapa dirinya. Pengenalan ini sangat penting bagi diri para murid. Yesus juga ingin kita sangat mengenalnya lebih dalam. Saudara, mari kita lanjut pada ayat berikutnya. Yesus merespon Petrus. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ternyata, saudara, Yesus menghargai jawaban Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Saudara, berbahagialah orang yang mengenal siapa Tuhan yang dinyatakan kepada orang sederhana. Memang hidup akan sangat berbahagia bila kita mampu mengenal siapa Tuhan. Yesus katakan, pengetahuan yang didapat Petrus bukan pengetahuan dari manusia, melainkan dari Bapa yang di sorga. Saudara, pengenalan kita akan siapa Yesus, seandainya kita mampu mengenalnya, adalah sebuah anugerah, pemberian, dan inisiatif dari Bapa kita di sorga. Saya ingin sekali mengatakan, mengingatkan, meneguhkan, andai kita merasa sudah sangat mengenal Tuhan dan merasa sangat dekat dengan Tuhan, itu adalah sebuah anugerah dari Allah Bapa, bukan usaha kita, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita mampu belajar tentang Dia, bukan karena kita hidup suci, bukan karena kita berjasa atau menyediakan waktu untuk mengenalnya, bukan, saudara. Tetapi sungguh kalau kita mampu mengetahui siapa Tuhan, mampu dekat dengan Tuhan, itu adalah Allah sendiri yang mengerjakannya. Jadi hal ini tak boleh membuat kita merasa tinggi hati atau berbeda dengan kebanyakan orang. Kita hanya dipilih, kita hanya diberikan kehormatan, kita hanya diberi kesempatan untuk sedikit ya saudara ya, sedikit lebih mengenal Dia karena anugerahnya. Karena tak ada seorang pun yang mampu mengenal utuh siapakah Allah itu. Yesus melanjutkan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pengenalan yang lebih tentang Tuhan selalu menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Inilah tanggung jawab yang diminta Yesus kepada Petrus. Yesus tahu kelemahan dan keterbatasan Petrus, saudara. Tetapi Yesus memberi tanggung jawab besar pada Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Selain ini adalah sebuah tanda kelak dalam masanya Petrus akan menjadi perpanjangan suara kebenaran Allah. Dan memang benar, saudara. Di kemudian hari, Petrus adalah pengkhotbah yang terkenal, yang sangat berapi-api, dikuasai oleh Roh Kudus, dan banyak orang bertobat karena khotbahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan kita akan Allah adalah anugerah, dan Allah
menuntut tanggung jawab yang besar kepada mereka yang terpanggil untuk mengenalnya lebih dalam. Tanggung jawab apakah itu? Saudara, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kita masuk dalam musim pandemi yang entah kapan berakhir. Perubahan demi perubahan banyak sekali terjadi. Ketakutan orang, kesedihan, kemarahan, banyak juga kesalahan jalan, kebingungan, merasa kesepian. Saudara, dunia ini mengalami banyak kehancuran relasi, kebangkrutan, kebobrokan moral. Bagaimanakah kita, orang yang sudah mengenal Tuhan, merespon akan hal ini? Saudara, kalau kita yang mengenal Allah diberi sebuah anugerah untuk mencicipi kebaikan Allah yang tak berkesudahan, kebaikan itu tidak bisa berhenti sampai di kita. Kita diberi tanggung jawab penuh untuk menjadi pribadi yang menyaksikan siapa Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Sang Pembebas sejati, pemimpin sejati, penghibur sejati. Yesus adalah pemberi hidup, hidup yang kekal. Di dalamnya ada nasihat dan ajaran. Dalam Yesus ada keselamatan kekal. Yesus adalah guru agung yang ajarannya tak lekang oleh waktu, membawa hidup mengenali kebenaran sejati. Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia dan memberi kehidupan kepada kita untuk mengenal kehidupan sejati di tengah banyak perubahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Yesus kepada para murid menjadi pertanyaan Yesus pada kita hari ini. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Berbahagialah kita yang sudah mengenal siapa Yesus dan mengalami secara pribadi siapa Yesus dalam perjalanan hidup kita. Bagi orang yang merasa sudah mengenal Yesus, PR besar kita menemukan identitas diri yang tepat sebagai respon kita sudah mengenal Yesus. Terus membangun diri di atas identitas diri yang benar, bukan identitas yang dibangun di atas kesementaraan dunia ini. Menyadari semua yang dimiliki hari ini bukan pembentuk identitas, tetapi sebagai pemberian Allah, kepercayaan Allah, dan titipan Allah semata. Tetapi saudara, barang siapa di antara kita masih bertanya siapa Yesus itu, saya mengajak kita untuk merenungkan dalam hidup ini. Ada satu pribadi yang sangat mengasihimu apa adanya. Dia adalah Yesus. Ada satu pribadi yang menerima engkau apa adanya. Dia adalah Yesus. Ada pribadi yang berkuasa memimpin hidupmu, mengangkatmu dari dosa. Dialah Yesus. Ada satu pribadi yang mampu merubah hidupmu dengan ajaib. Dialah Yesus. Ada satu pribadi yang senang melihat pertumbuhan hidupmu. Dialah Yesus. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdiam diri untuk berdoa kepada Allah akan menenteramkan jiwamu dari banyak suara-suara dunia ini. Sudah ambillah waktu dalam kesendirianmu. Berdoalah pada Yesus, bersamanya cukuplah hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup, guru agung yang ajaib, penyelamat hidup kami. Terima kasih sudah mengizinkan kami mengenal-Mu dari firman yang kami dengar, firman yang kami baca. Izinkan Tuhan kami semakin hari semakin mengenal-Mu. Dengan semakin mengenal-Mu, sungguh kami dapat mengenal diri kami yang sesungguhnya dan mengetahui apa yang paling penting dalam hidup ini. Dan semakin mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Juga mampu mengasihi sesama kami tanpa syarat. Tuhan, jadilah pemimpin hidup kami sekarang dan selamanya. Amin.